Zaman SBY di masa kedua jabatannya ada windfall di mana harga komoditi mineral tambang dunia melonjak naik, batu bara primadonanya. Sehingga di tahun 2010 sampai 2013 ini seakan-akan jaya-jayanya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya ingat tahun 2013 itu untuk mencari crane untuk membangun, mencari kontraktor untuk membangun, sampai kekurangan alias tidak ada. Tukang di Jawa sampai habis dibawa keluar Jawa, dibawa ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera sampai ke Papua. Semua tambang full kapasitas produksinya, semua pembangunan properti full gear, gigi 5 semuanya. Industri makanan, minuman, kafe, tempat nongkrong muncul di mana-mana. Kemudian di ujung tahun 2014 harga komoditi mulai menurun, bahkan terus menurun hingga tahun 2015. Ekonomi Indonesia lesu karena harga komoditi turun. Hal ini membuktikan bahwa membangun ekonomi negara itu ada dua. Pertama, memang punya strategi nasional. Yang kedua, ya memang dapat durian runtuh atau windfall, ya beruntung saja. Di masa pertama kabinet Pak Jokowi di tahun 2014, fokus membangun adalah infrastruktur statis. Beruntung BUMN belum kepake banyak, walaupun manajemen BUMN itu sifatnya jangka pendek. Juga tidak benar-benar bagus manajemennya, tapi masih ada peluang untuk mendapatkan modal, yaitu dengan menghutangkan BUMN. Di sisi lain, kebetulan banyak masyarakat yang sederhana berpikirnya, mending BUMN deh yang pegang daripada swasta, kan BUMN milik negara. Ini pernyataan yang harus diluruskan. Apa gunanya BUMN? Harus paham rakyat itu. Secara sederhana melihat BUMN, kalau membandingkan dengan swasta, perusahaan sebesar BUMN kalau di swasta dividennya bisa 4 kali lipat lebih besar swasta dibandingkan setoran BUMN saat ini ke negara. Lalu dibuatlah sebuah pemahaman kalau BUMN berhutang itu bukan negara yang berhutang, itu korporasi. Yo wes, sakarepmu. Anggap saja rakyat bodoh semua dan pada manut semua bahwa apa yang para pejabat lakukan sekarang semuanya benar. Para pejabat sekarang anggap saja sudah memonopoli ide, bahwa di luar ide mereka, idenya salah semua. Kemudian disiapkan penggonggong yang namanya buzzer agar membuat yang punya ide lain dari para pejabat tadi menjadi terhina, menjadi salah dan menjadi pendosa. Sehingga membangun ekonomi Indonesia bisa menggunakan sumber lain, yaitu BUMN direvaluasi naik nilainya lalu genjot melalui hutang korporat. 5 tahun yang lalu hal itu dilakukan. Harusnya saat ini BUMN seger waras, tetapi kemarin minta setoran ke pemerintah sampai 150 triliun karena banyak BUMN yang merugi. Nah loh, sekarang sebentar, proyek ada kan selama 5 tahun ini, kok minta setoran lagi? Katanya korporasi independen, kenapa minta APBN setoran lagi sekarang? Kenapa minta uang dari pajak rakyat sih? Tar dulu, ini bagaimana sih maksudnya? Jangan sampai insting para manusia hina semacam si Sontoloyo ini jadi bertanya kemana-mana. Pertanyaan kritis sih, bukan masuk menjelek-jelekan. Misalnya Freeport nih ya, kenapa mengambil 51% sih? Dengan dalih supaya terlihat nasionalis atau pengen untung besar? Apa sih maksudnya ambil Freeport? Freeport itu pembukaannya untungnya 200 juta dolaran per tahun. Kita ambil 51% saham Freeport nilainya 4 billion dolar. Alias kalau tanpa bunga itu balikinnya adalah 51% tadi adalah 200 juta dolar. Ya paling kalau 51%-nya kan nilainya 100 juta dolar per tahunnya. Artinya investasi beli 51% saham Freeport itu 40 tahun balik modalnya. Atau kalau pakai bunga 50 tahun balikin modalnya. Lah gendeng pol kan ini kelakuannya. Kapan untungnya? Dan aset Freeport itu 20 tahun lagi jangan-jangan sudah habis barangnya. Kok malah berpotensi merugikan negara sih keputusan kayak gini? Terus BUMN Inalum ya, yang katanya pemilik 51% saham Freeport, yang harusnya memiliki mayoritas tersebut, mengapa pembukuan Inalum tidak bisa dikonsolidasikan aset yang 51% ini? Kok dikendalikan yang minoritas yang memiliki saham 49% ini? Oh boy kita kalau akuisisi perusahaan ambil mayoritas saham, ya aset mereka masuk di pembukuan kita sehingga nilainya naik di pembukuan kita. Ini kok nggak bisa dimasukkan ke Inalum? Inalum harusnya sudah menjadi perusahaan besar di dunia ini. Kok sekarang nggak masuk perusahaan besar? Ya maaf deh, mungkin saya bodoh. Mereka pejabat yang mengelola tadi jauh lebih pintar dan jauh lebih benar. Kita hanya mengingatkan nanti kelak ketika tidak menjabat hal ini bisa dibuka lagi. Dilihat tata kelola keuangannya. Ternyata banyak yang cacat hukum. Lah kasihan kan, sudah nggak punya power lagi, buzzer sudah balik badan atau buzzernya malah semua sudah dimasalahkan duluan, sudah nggak punya apa-apa, ditanya hal yang sederhana begini berlapis-lapis banyaknya. Sampai norai iso turu kabeh, cat putih semua tuh rambut dalam seketika dan tensi mendadak naik tinggi semuanya. Gak enak pensiun seperti itu. Yowes, ndang cepet dibenahi sekarang deh.